Butuh kompas agar usaha bisa berjalan dengan lancar? Ini triknya. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit dan Mas Aziz sebagai konsultan di Trigonal Software. Tema kali ini kita akan bahas tentang laporan keuangan nih Mas Aziz. Nih saya mau minta tolong dijelaskan nih Mas Aziz. Laporan keuangan itu apa sih sebenarnya Mas? Karena ini mungkin dari teman-teman juga ada beberapa yang masih belum tahu ya apa itu laporan keuangan ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, jadi laporan keuangan itu Mas Adit, yaitu catatan yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah usaha atau perusahaan atau toko dan sebagainya ya. Di periode tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Jadi di laporan ini itu nanti ada informasi terkait aset-aset perusahaan, terus kewajiban, modal, pendapatan dan beban perusahaan. Jadi nanti semua ada di situ Mas Adit. Oke, bisa dibilang berarti ini untuk administrasi seperti itu ya Mas ya? Ya nggak gitu sih Mas Adit. Laporan keuangan itu nggak cuma buat keperluan administrasi saja, misalnya kayak buat pajak ya biasanya ya. Tapi laporan keuangan itu ibarat kompas nih buat bisnis kita. Jadi biar tahu tuh arahnya itu mau kemana, usaha ini mau dibawa. Karena dengan laporan keuangan ini kita bisa tahu Mas Adit, usaha kita itu untungkah atau rugikah atau gitu-gitu aja stagnan. Itu ya. Jadi laporan keuangan itu juga bisa membantu kita Mas Adit sebagai pengusaha buat misalnya mengambil keputusan bisnis. Kalau laporannya rapi kan terus akurat, itu kan kita bisa lebih mudah ya. Misalnya kita pengen buka cabang, kalau kita punya laporan di cabang yang pertama kan kita bisa lihat oh ini udah layak nih buka cabang. Misalnya seperti itu. Jadi benar-benar kita tahu performa usaha kita dengan data-data yang ada di laporan keuangan itu, sekaligus siap-siap nih buat antisipasi resiko keuangan di masa depan. Misalnya bulan ini atau beberapa bulan ini laporan keuangan kita lebih jelek dibanding bulan-bulan sebelumnya. Berarti kan kita harus antisipasi tuh apa yang harus kita lakukan di masa depan. Seperti itu Mas Adit. Oke, berarti bisa dibilang laporan keuangan ini penting banget ya Mas Aziz ya? Ya penting banget sih Mas Adit, banget ya. Banget betul. Tapi sayang sih banyak teman-teman kita yang punya usaha itu nggak punya laporan keuangan. Biasanya sih menganggap laporan keuangan itu hanya ada di perusahaan yang besar aja. Padahal kalau masih kecil juga kita butuh kok laporan keuangan itu. Selain itu Mas Adit, kalau masih kecil sudah punya laporan keuangan kan nanti kalau bisnisnya lebih besar itu nanti kita lebih mudah memantau perkembangannya. Kalau memang sepenting itu ya Mas Aziz ya. Tapi kenapa sih masih banyak nih yang nggak bikin laporan keuangan? Ini saya ada data lama sih sebenarnya. Ini jadi menurut penelitian Hashim tahun 2013 itu 77,5% usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu tuh tidak memiliki laporan keuangan. Sedangkan 22,5% UMKM lainnya memiliki laporan keuangan. Bisa hampir 80% ya yang benar laporan keuangan ya. Kalau menurut saya sih ada beberapa pelaku usaha yang memang nggak mau ribet Mas Adit. Atau mungkin nggak punya waktu, atau nggak tahu mulai dari mana. Karena memang kalau di mata orang awam laporan keuangan itu jelimet, ribet dan sebagainya ya. Betul. Itu ada juga yang merasa saya kan udah tahu kok ini usaha saya yang menjalankan, ini udah pasti untung. Buktinya misalnya bisa hidup enak, terus bisa menyekolahkan anak, bisa beli rumah dan sebagainya ya. Jadi ngerasa usaha ini udah oke kok walaupun dia nggak punya laporan keuangan. Padahal kan feeling aja nggak cukup ya Mas Adit ya. Iya betul. Apalagi kalau usahanya semakin besar, bahaya tuh kalau cuma mengandalkan feeling bahwa itu usahanya baik-baik aja. Itu sih. Menarik ini Mas. Alasan pelaku usaha itu tidak membuat laporan keuangan karena mereka punya feeling kalau tokonya ramai itu berarti kan untung gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa beli rumah itu pasti untung walaupun
tidak tahu nih nominal untungnya sebenarnya berapa ya Mas Aziz ya. BTW ini informasi apa saja nih yang bisa kita dapatkan dari laporan keuangan Mas Aziz? Ya, oke. Saya mau menjelaskan jenis-jenis laporan keuangannya dulu ya Mas Oke, Adit. boleh. Karena laporan keuangan itu kan ada beberapa dan sebenarnya banyak sih. Ya. Tapi ada beberapa yang memang sangat penting ya Mas Adit ya. Oke. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Oke. Laporan yang mencatat kita itu sebenarnya laba atau rugi. Oke. Jadi nanti di situ akan tercatat kita punya omset berapa, terus modal berapa, pengeluaran berapa, nanti semua ada di situ. Dan itu biasanya sih di periode tertentu, misalnya sebulan atau 1 tahun. Jadi kita tahu kita untung atau rugi. Itu yang paling penting ya Mas Adit ya. Oke. Terus yang kedua itu laporan neraca. Nah, untuk melihat informasi data seperti aset, misalnya kalau toko itu kita punya aset apa aja nih, misalnya komputer, terus perlengkapan kasir, terus rak-rak itu bisa kita catat di laporan keuangan. Terus ada utang piutang, jadi kita tahu beban hutang kita berapa, terus piutang itu customer yang belum bayar ke kita berapa, itu juga ada di laporan neraca. Termasuk juga modal, jadi pas awal kita buka toko itu modalnya berapa, sampai sekarang ada kenaikan atau penurunan, itu nanti bisa kita cek. Jadi intinya sih laporan neraca itu kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau toko misalnya ya. Terus yang ketiga adalah laporan arus kas Mas Adit. Oke. Ini menunjukkan uang masuk dan keluarnya kita. Jadi nanti kita bisa tahu misalnya awal bulan kasnya sekian, nanti akhir bulan sekian. Tapi kan nanti kita bisa lihat ya kira-kira misalnya jomplang apa enggak, penurunan atau kenaikannya dan sebagainya. Itu arus kas biasanya dibagi menjadi 3 kategori Mas Adit. Ada operasional, ada investasi, sama pendanaan. Oke. Laporan ini membantu mengukur likuiditas perusahaan atau toko Mas Adit. Oke. Jadi itu laporan-laporannya yang ada di laporan keuangan yang paling penting ada 3 itu. Oke. Ini Jadi ya saya ulang ya, laporan laba rugi yang paling penting itu biasanya. Terus ada laporan neraca sama neraca sama arus kas. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi biasanya itu yang paling penting. Tapi yang emang perlu kita pahami itu yang paling penting ada 3 ini ya Mas Adit ya. Betul. Seperti itu Mas Adit. Oke, ini saking serunya kita ngobrol ini kita saya lupa nawarin ngopi ini. Mari kita ngopi dulu Mas Adit. Silahkan. Oke, kita lanjut nih Mas Aziz. Ya. Tadi Mas Aziz menyebutkan tuh ada 3 macam laporan keuangan ya. Tadi ada laporan laba rugi, laporan neraca, sama laporan arus kas. Betul. Oke. Nah ini kan ada banyak nih Mas Aziz. Jadi kalau boleh pilih satu aja yang paling penting untuk toko kelontong, itu laporan yang mana Mas? Untuk toko kelontong pakai laporan yang pertama Mas Adit, yaitu laba rugi. Oke. Nah ini sering sekali nih pemilik toko nggak tahu kan, itu tokonya sebenarnya untung atau rugi. Kalaupun untung, untungnya berapa? Ya. Nah ini karena untuk laporan laba rugi itu tadi untuk mengetahui bisnis kita untung atau rugi. Dari laporan laba rugi juga kita bisa lihat untung bersihnya Mas Adit. Ya, oke. Jadi nggak cuma untung kotor, karena kan toko itu pasti ada biaya operasional ya, yang kadang itu luput dari pantauan. Mungkin dari omset kita besar, tapi ternyata setelah kita cek biayanya juga besar kan. Ya untungnya jadi tipis ya Mas Adit ya tuh. Karena tadi dengan laporan laba rugi kita bisa tahu usaha kita sehat apa enggak. Misalnya untungnya ternyata tipis gitu, berarti seharusnya itu kurang sehat ya sih. Mungkin kita bisa antisipasi. Itu seperti itu. Oke, kalau gitu itu gimana nih caranya biar teman-teman itu nggak bingung nih Mas bikin laporan keuangan? Ada tips and triknya nggak sih Mas Aziz? Ada dong Mas Adit. Memang kalau kita bikin misalnya mau bikin laporan keuangan sendiri dari nol itu pasti ribet. Bener. Ya. Nah, salah satu upayanya biar nggak ribet, biar gampang, itu bisa kita gunakan aplikasi kasir, IPOS. Karena walaupun IPOS itu program untuk kasir, tapi sudah include juga dengan akuntansinya. Jadi semua transaksi itu nanti masuk ke akuntansi, karena ada beberapa program juga antara pos sama akuntansinya itu terpisah. Jadi nanti kita perlu mencatat lagi di program accounting. Kalau IPOS kita input, misalnya contoh kita input
pembelian ke supplier ya, terus kita bayar, nanti di sistem otomatis mengurangi saldo kita, otomatis laporan keuangan kita juga akan update. Terus ada penjualan misalnya, ya itu otomatis masuk ke laporan juga, sehingga kita nggak perlu lagi tuh bikin laporan manual lagi. Semua sudah tercatat otomatis asal transaksinya itu sudah diinput oleh bagian-bagian khusus ya, misalnya bagian gudang input pembelian, bagian kasir input penjualan dan lain-lain, itu sudah otomatis. Jadi kita tinggal lihat hasilnya tuh, laporan neracanya, laporan laba ruginya dan lain-lain secara real time. Tuh, jadi nggak ada alasan lagi tuh bikin laporan keuangan itu ribet ya. Seperti itu Mas Adit. Sangat memudahkan sekali berarti ya Mas. Betul, jadi jangan pakai cara manual lah, karena kalau pakai cara manual ya sudah pasti ribet. Itu seperti itu. Oke Mas Aziz, bisa minta tolong contohkan nggak nih cara baca laporan keuangan yang untuk analisis dan menentukan strategi bisnis Mas? Oke. Kita contohkan ya, nanti bisa ditampilkan di layar. Oke. Ini saya ada contoh laporan laba rugi ya untuk sebuah toko. Oke, boleh Mas Aziz. Contohnya di sini ada laporan laba rugi untuk 1 tahun Mas Adit. Oke. Di tahun 2024. Ini nilainya kecil karena ini cuma buat contoh ya Mas Adit ya. Nggak apa-apa. Nah, di sini yang pertama adalah di laporan laba rugi ini memunculkan laporan pendapatan. Pendapatan ini muncul di sistem itu 9.400.000 sekian. Nah ini dihasilkan dari penjualan di kasir Mas Adit. Jadi itu kita nggak perlu ngerekap lagi tuh penjualan selama setahun. Bayangin kalau kita masih manual 1 tahun gimana ngerekapnya, repot ya. Kalau pakai sistem, asal setiap transaksi di kasir itu di input di e-pos, nanti otomatis langsung muncul hasilnya. Contoh segini 9 juta. Terus di sini juga ada pendapatan jasa. Ini contoh toko yang ada jasanya juga, jasa kirim dan sebagainya. Sehingga total pendapatannya itu 9.600.000 sekian. Kemudian di bagian bawahnya ada yang namanya HPP. Alias harga pokok pembelian, atau biasa kita sebut dengan modal. Modal dari barang-barang yang udah kejual, karena kan barang-barang yang kejual dulu beli ke supplier ada modalnya ya. Nah ini kalau pakai e-pos langsung dihitungin sama sistem barang yang keluar itu modalnya berapa. Nah di sistem tercatat modalnya itu 7.500.000. Sehingga laba kotor kita sisa 2 juta sekian. Nah ini sudah jadi laba kotor nih. Nah laba kotor dikurangi lagi dengan biaya. Nah di contoh ini ada biaya ATK senilai 2.000. Sehingga laba kita itu bukan lagi 2 juta, tetapi sudah jadi masih 2 juta di sini ya, tapi hanya berkurang nominalnya. Nah seperti ini Mas Adi contohnya. Saya ulangi lagi, kalau manual gimana cara kita ngerekapnya ya, selama 1 tahun dari pendapatan omset kita, terus kita harus nyari-nyari lagi dulu modalnya berapa buat ngitung laba kotor, terus kita juga harus mencatat biaya-biaya operasional yang kita keluarkan. Berarti untuk di iPos itu sudah langsung terhitung ya Mas Aziz ya. Setelah kita ada transaksi itu langsung dihitungkan dengan iPosnya ya. Betul, langsung masuk ke laporan. Tanpa perlu kita melakukan apapun. Apalagi sebagai owner ya, apalagi sebagai owner udah punya karyawan di masing-masing bagian, udah tinggal lihat laporannya aja secara real time. Wah itu enak banget berarti ya Mas. Betul. Kadang ada yang masih mikir nih, kadang udah kita udah ada transaksi, udah tahu omsetnya, cuma kita nggak tahu nih ini kita sebenarnya modalnya berapa sih? Betul, seperti itu. Ini gimana sih cara bikin laporannya ya, gitu kan? Nah kalau ini udah dibikinin sama sistem Mas Adit, nggak perlu bikin laporannya lagi. Oke, terakhir nih Mas Aziz. Ada pesan nggak nih buat para pemilik toko yang masih ragu soal pentingnya laporan keuangan? Ya Mas Adit, jadi jangan tunggu toko kita bermasalah dulu. Baru sadar pentingnya laporan keuangan. Biasanya sering tuh, kok kayaknya bermasalah, terus pasti cek-cek ternyata pengeluarannya besar. Nah itu kan berarti sayang ya, berarti waktu kita terbuang, keuntungan kita juga terbuang. Jadi pakai e-pos mulai sekarang untuk teman-teman yang belum pakai, biar toko kita nggak hanya bertahan tapi juga berkembang ya Mas Adit ya. Mungkin teman-teman yang pengen buka cabang, kalau kita udah punya laporannya kan enak, berarti kita bisa kira-kira kalau kita buka toko lagi dulu modalnya pas awal berapa, itu nanti kan bisa dilihat.
Oke, itu teman-teman yang perlu laporan keuangan, yang tokonya masih manual, yang masih pusing-pusing mikir Betul. pencatatan bagaimana, bisa langsung pakai iPos saja. Itu sangat memudahkan sekali untuk toko teman-teman. Benar, Betul. betul Mas Aziz. Betul sekali. Oke Mas Aziz, terima kasih nih atas Sama-sama Mas Adit. dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.